Oke, kembali di Perempuan Bicara. Kita sudah dengar tadi di segmen 1 pengalaman yang sedang dialami oleh Mbak Vena. Saya mau dengar dulu soal perjanjian ini secara hukum itu bagaimana ke Bu Elsa? Kuat atau masih ada celah? Perjanjian pranikah atau pasca nikah? Ya, silakan. Kalau perjanjian pranikah itu kan selalu harus di notaris ya. Tetapi dalam pembuatannya itu biasa dengan lawyer juga. Karena di kantor saya sering sekali membuat suatu perjanjian pranikah. Waktu dulu itu pranikah itu dipakai oleh pengusaha-pengusaha yang rata-rata keturunan Tionghoa untuk supaya sebetulnya melindungi istri. Kalau suaminya mendapatkan suatu hutang yang besar sehingga dia tidak bisa mengambil harta istrinya. Itu tapi dulu sangat sederhana. Dulu sederhana tetap bisa terlindungi karena manusia-manusianya baik-baik gitu loh, iya kan. Dia tetap kasih istrinya rumah, kehidupan. Jadi kalau lihat kronologis ya, sejarahnya, historinya terhadap pembuatan perjanjian itu, pranikah itu adalah kesepakatan ya. Pembuatannya sederhana, bahwa harta kamu, harta suami atas nama suami, harta istri itu doang. Tetapi makin lama berkembang saya bilang loh, saya dapat pengalaman banyak. Harta istri atas suami. Terus waktu saya ngurusin perceraian, ada pranikah loh, istrinya jadi konyol, nggak punya apa-apa. Jadi dia tidak punya apa-apa karena menjadi ibu rumah tangga ya. Iya, rumah tangga, kasih penghasilan juga, kasih untuk belanja, kadang-kadang nggak dikasih ke istrinya. Ya biasa kadang-kadang kasih kredit card, kadang-kadang dijatah loh. Nah dia juga memberikan suatu biaya langsung ke pembantu, nggak bisa protes, banyak ke pembantu. Jadi tidak ada sesuatu yang melindungi begitu, karena lihat suaminya main cewek atau ada selingkuh segala rupa, nggak bisa apa-apa ini ibu-ibu rumah tangga ini. Nah dia mau cerai, ya cerai aja, lu berangkat aja, gampang gue ganti lagi. Terus anak-anak nanti saya pegang. Jadi kadang-kadang kasihan perempuan itu pergi, ibu-ibu itu pergi meninggal, terpaksa udah nggak tahan nih lihat kelakuan suaminya. Dia pergi, anak pun yang kuasai juga suami, karena dia tidak punya kemampuan untuk memelihara anak-anak tersebut. Nah sekarang makin saya melihat kondisi begitu, setiap bikin perjanjian pranikah atau pasca nikah, pasca nikah, pokoknya saya selalu bilang mesti netral ya. Misalnya harus itu kan kesepakatan 13-20 KUH Perdata. Jadi saya sampaikan bagaimana nanti kehidupannya. Belanjanya bagaimana, penghasilan siapa yang harus dibagi. Terus misalnya selingkuh, rumah bersamanya bagaimana. Jangan sampai nanti istrinya jadi gembel, jadi turis, nggak punya rumah kan gitu. Jadi saya bilang semua saya rinci tentang anak, bagaimana pemeliharaannya, walaupun misalnya harus cerai, kesalahan siapa, itu sudah saya siapkan semua sampai detail. Setelah mereka sepakat, biasanya kan orang mau menikah tuh dia sampai pembuatan itu dia pasti bicara sama orang tuanya, terutama yang perempuan ya. Calon pengantin perempuan dia akan bicara, tambah ini dong tante, tambah ini kan. Terus saya bicarakan, terus saya bilang apa fungsinya ini. Kemudian setelah rapi dan ditandatangani baru saya sampaikan kepada notaris. Notaris akan membuatnya. Tapi kalau mohon maaf bahasa dalam kasusnya Mbak Vena kan memang dua-duanya setuju, sepakat dan di depan notaris begitu ya. Nah berarti kan, namun memang Mbak Vena kan memang wanita bekerja, profesional begitu ya. Nah sekarang kalau kita bicara yang posisinya ibu rumah tangga, tidak punya pekerjaan dan segala macam, tapi dia setuju melakukan perjanjian pranikah dengan harta masing-masing, akhirnya berakhir tidak mempunyai apa-apa, kan setuju. Nah kenapa itulah setuju? Saya bilang jadi
kalau bikin pranikah tuh jangan, memang perlu tapi jangan yang sesederhana itu. Harus pranikah masalah pembiayaan terhadap istri. Jika cerai bagaimana anaknya. Terus harus detail. Dulu memang perjanjian itu memang sangat sederhana. Ya. Hartamu, hartamu, hartaku, hartaku. Terus sudah tuh, nah kalau ibu rumah tangga harta dari mana? Nggak kerja. Kan Oke. itu namanya norak banget Jadi gitu loh. kuat atau tidak kuatnya tergantung Isinya dan persetujuan dua persetujuan pihak. Baik. dan tujuannya Oke. sebetulnya baik ya, untuk melindungi kedua belah pihak, terutama untuk anak. Jika Gitu. ada anak. Iya. Baik. Terima kasih Bu Elsa. Saya mau dengar pendapat dari Bu Rostin. Bu Rostin, ternyata ada mungkin pergeseran peradaban mungkin ya. Bu Elsa, kalau tadi kan tahun 95 Mbak Vena bikin masih sederhana. Ternyata di tahun 2022 kemarin lebih banyak, tapi masih saja kurang satu pasal KDRT. Jadi masih nambah lagi. Gimana melihat pernikahan ini Iya, di gini adat ya. sekarang? Ini ngomong kan yang ngomong ini orang pinter ya gitu loh. Vena ini kan orang pinter. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu. Jadi bisa betul-betul tahu, ngerti apa hak dia dan apa kewajibannya. Iya. Yang aku pikir nih sekarang kita ini 17.000 pulau ya di Indonesia ini. Dengan sekian juta perempuan yang tidak ngerti hal-hal yang seperti ini. Nah ini memang penting, cuman masalahnya bagaimana mensosialisasikan ini sebagai nantinya sebagai bahwa ini sebuah kebutuhan kalau memang butuh ya. Karena bagi saya apa sih, pernikahan itu sakral ya. Kita sudah janji loh di depan Allah gitu kan, melalui kitab suci kita masing-masing ya, yang di gereja ya, yang di wihara ya, yang di masjid ya. Jadi sebetulnya di undang-undang perkawinan juga ada, undang-undang KDRT juga ada. Pernah saya minta kepada DPR ya waktu itu, gimana kalau pada saat pernikahan itu dibagikan yang namanya surat nikah. Surat nikah sekaligus dengan undang-undang undang-undang KDRT dan ingat kan? Dan ditandatangani Iya, dengan notaris. gitu loh. Jadi langsung bukan semua pasal masuk artinya begitu. di situ sudah ada undang-undang di situ dan itu sudah dipegang untuk juga undang-undang perlindungan anak. Jadi waktu mereka honeymoon itu udah dibaca gitu loh. Semua isi undang-undang perkawinan itu ditandatangani depan notaris begitu ya. Bisa jadi seperti itu, tapi itulah yang harus kita sosialisasikan memakai bahasa rakyat. Ya, ini yang penting. Sederhana ya. Kadang-kadang kita itu mensosialisasikan udah sudah tapi ngerti nggak tahu. Ya. Yang penting dapat sembako kan datang gitu ya. Oke. Kita harus tahu juga hal-hal seperti ini. Ini yang nggak semua kayak Ivena loh. Ini hebat. Kita udah pernah kan juga mengangkat masalah KDRT. Sering sekali. Akhirnya apa? Selesai karena ya kita soalnya punya anak, jadi ya sudahlah. Karena punya anak semuanya selesai. Jadi anak itu dididik dalam kebohongan setiap saat kan begitu akhirnya. Tapi itulah yang ada. Thank you Vena, kamu contoh yang baik. Thank you. Oke, terima kasih. Aduh, ini jadi menyayat-nyayat hati ya, tapi nggak apa-apa. Saya terakhir sebelum jeda, Ustazah Yati, pernikahan ya. Ada pergeseran yang luar biasa karena satu dan lain hal. Nah, nanti setelah jeda saya mau Ustazah Yati jelaskan juga kira-kira makna apa yang harus kita ambil dari pergeseran adat ini. Saat lagi di Perempuan Bicara.